Bertemu di laga kedua, Michael Weiss kagumi Scott arahan Sintayong. Penggawa Garuda tak sabar sambut pemain keturunan baru. Kai Boham masih simpan keinginan bela timnas Indonesia. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Pelatih Filipina sebut Timnas Indonesia tim yang kuat. Timnas Indonesia arahan Sintayong baru saja menghadapi Filipina di laga kedua grup F kualifikasi Piala Dunia putaran kedua zona Asia. Pertandingan yang baru digelar di Rizal Memorial Stadium Manila itu berjalan cukup panas, di mana di laga ini kedua pelatih menurunkan pemain terbaiknya. Sebab Sintayong maupun Michael Weiss sama-sama ingin meraih kemenangan usai di laga pertama, kedua tim ini mengalami kekalahan. Terlepas dari hasil pertandingan ini, pelatih Filipina Michael Weiss buka suara. Menurut pelatih berpaspor Jerman itu, ia memuji kualitas yang dimiliki Timnas Indonesia karena adanya pemain yang berkarir di luar negeri. Hal itulah yang membuat Michael Weiss menekankan anak asuhnya untuk bermain secara terbuka dan berani mengambil resiko. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia Sintayong menjelaskan bahwa dirinya sudah mempersiapkan pasukannya dengan maksimal. Pelatih asal Korea Selatan itu sebelumnya menyinggung kualitas rumput yang ada di Stadion Rizal Memorial tersebut. Menurutnya, kondisi ini bukanlah situasi yang mudah bagi tim merah putih. Hal ini yang dianggap menjadi tantangan bagi Mark Klok dan kolega. Walau begitu, pelatih berusia 53 tahun itu menegaskan bahwa kualitas rumput di lapangan tak menjadikan alasan untuk tidak bermain apik. Di laga tersebut, Sintayong menegaskan para penggawa Garuda untuk tidak melakukan kesalahan seperti di laga melawan Irak kemarin. Sintayong juga tak lupa menguji anak asuh Michael Weiss tersebut. Menurut pelatih asal negeri Gingseng itu, The Askal saat ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di samping itu, bek Timnas Indonesia Sandy Walsh mengatakan bahwa Sintayong menyuruh dirinya dan rekan setim untuk berani memegang bola, berduel, dan berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, laga ini juga ternyata menarik perhatian media negara tetangga. Melalui media Total 24/7, mereka sebelumnya memprediksi Timnas Indonesia menang tipis atas tim berjuluk The Askals tersebut. Penggawa Timnas Indonesia tak sabar sambut kekuatan baru. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia saat ini mempersiapkan diri untuk menjadi tim yang lebih baik untuk mengarungi laga kualifikasi Piala Dunia putaran kedua zona Asia dan Piala Asia 2023 Qatar. Dengan begitu, PSSI gencar menambah pemain keturunan untuk dijadikan pasukan Garuda. Kini terbaru ada satu nama yang sedang hangat diperbincangkan di kalangan sepak bola tanah air. Pemain tersebut tak lain dan tak bukan, ialah Ragnar Oratmangun. Ya, pemain berusia 25 tahun itu secara resmi diperkenalkan Erick Thohir beberapa hari yang lalu melalui akun Instagram pribadinya. Tentu dengan kehadiran pemain berdarah Maluku Belanda itu diharapkan bisa menjadi solusi lini depan Timnas Indonesia. Dengan kehadiran Ragnar Oratmangun itu membuat persaingan di pos lini depan Timnas Indonesia semakin panas. Tentu hal ini menjadi ancaman tersendiri bagi para penyerang Timnas Indonesia saat ini termasuk Rafael Struijk. Namun demikian, Struijk justru tidak gentar bersaing. Dia ingin mengenal lebih dekat sosok Ragnar yang akan menjadi rekan baru sekaligus saingannya. Sebagaimana diketahui, kedua pemain tersebut saat ini sedang berkarir di Belanda. Untuk Rafael, saat ini dirinya berkarir bersama ADO Den Haag yang mentas Liga 2 Belanda. Sedangkan Ragnar saat ini berkarir bersama Fortuna Sittard yang mentas di kasta tertinggi Liga Belanda. Di samping itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap proses naturalisasi sang pemain bersama 3 nama lainnya yakni Justin Hubner, Jay Ises, dan Nathan Joaon berjalan cepat dan lancar. Sebab dirinya ingin keempat pemain tersebut bisa membela Timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023 Qatar. Kai Boham masih berharap bela Timnas Indonesia.
Timnas Indonesia semenjak ditangani oleh Sintayong memang gemar menggunakan jasa pemain keturunan untuk mendongkrak prestasi Timnas Indonesia. Jauh sebelum bergabungnya nama-nama keturunan yang memperkuat Timnas Indonesia saat ini, Sintayong sejatinya juga pernah memanggil 3 pemain keturunan untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala Dunia U20. Ketiga pemain tersebut ialah Jim Krul, Max Christoffel, dan Kai Boham. Bahkan pemain berdarah Indonesia Belanda itu sudah menjalani pemusatan latihan di Indonesia dan di Prancis. Namun sayangnya ketiga pemain tersebut tak masuk rencana Sintayong di skuad Garuda Nusantara. Pelatih asal Korea Selatan itu lebih memilih pemain seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Justin Hubner. Kendati demikian, Kai Boham tak patah semangat untuk menembus skuad Garuda di suatu saat nanti. Walaupun saat ini standar pemain keturunan yang diincar Timnas Indonesia mempunyai standar kualitas yang tinggi. Hal tersebut ia ungkapkan melalui interview di kanal YouTube Yusa Nugraha. Back berusia 20 tahun tersebut mengatakan jika berlatih bersama Sintayong merupakan pengalaman yang sangat berharga. Apalagi dirinya berhasil mencetak 1 gol ketika Timnas Indonesia melakukan uji coba di Prancis. Di samping itu, Kai Boham ternyata juga dibuat penasaran dengan kompetisi BRI Liga 1. Dalam wawancara bersama Yusa Nugraha itu, pemain yang memiliki darah Surabaya dari sang ayah tersebut bahkan meminta rekomendasi klub jika suatu saat nanti dirinya bermain di Liga Indonesia. Sang pemain pun direkomendasikan untuk bergabung dengan Persebaya Surabaya. Hal tersebut dikarenakan Kai Boham memiliki kakek nenek di sana. Sebagai tambahan informasi, saat ini Kai Boham berseragam SC Telstar U21. Kai Boham menjadi salah satu pemain andalan untuk membawa Telstar U21 promosi ke kasta kedua Liga Belanda U21. Dirinya juga sering berlatih bersama Telstar senior walaupun masih berusia muda. Perlu diketahui pula, saat ini Kai Boham memang masih memegang paspor Belanda. Namun, staf khusus Kemenpora RI Hamdan Hamedan meminta ia untuk standby. Maka bukan tidak mungkin sang pemain akan dipanggil kembali oleh pelatih Sintayong.